Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini pada pertemuan kedua kuliah daring program studi manajemen mata kuliah kewarganegaraan, saya akan menjelaskan tentang kontrak kuliah daring mata kuliah kewarganegaraan, di mana filenya sudah saya sebarkan dalam grup WA kelasnya masing-masing. Baik, untuk menyingkat waktu saudara, saya langsung akan menyampaikan penjelasan 10 item daripada kontrak kuliah yang saudara sudah terima filenya. Baik, yang pertama, penyampaian perkuliahan daring dapat diakses melalui website youtube.com, di mana nanti alamat lengkapnya akan saya umumkan, saya share dalam grup WA kelas masing-masing. Penyampaian perkuliahan daring ini sebenarnya tidak hanya atau tidak harus melalui video yang saya unggah dalam youtube.com, namun juga akan saya sampaikan melalui fasilitas-fasilitas lainnya. Misalkan bisa melalui WA group seperti yang pertemuan pertama, di mana saya hanya menyampaikan file-filenya saja kepada saudara, atau juga bisa melalui Google Classroom. Jadi tidak hanya KBM-nya atau belajar dan mengajarnya itu tidak hanya melalui fasilitas YouTube saja, tetapi juga melalui fasilitas WA ataupun Google Classroom, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya saya menyampaikan pembelajaran melalui YouTube, kanal YouTube, maka dalam pengisian absensi, mahasiswa mengisi absensi dengan cara mengisi komen yang ada dalam fasilitas video YouTube tersebut. Misalkan saya beri contoh, kalau saudara ingin mengisi komen, nama saudara tulis dalam kolom komen tersebut. Setelah saudara tulis, jadi namanya, prodinya, NPM-nya, atau namanya, NPM-nya saja, kelasnya, itu sudah cukup. Jadi tidak, ini hanya contoh saja. Jadi nama, NPM, kelas, itu sudah cukup buat saya. Setelah saudara tulis dalam kolom komen, lalu saudara klik tombol komen. Nah, ini tombol komennya. Saudara klik di sini. Setelah tombol komennya saudara klik, maka nama saudara akan tampil di kolom nomor 3 ini, dimana nanti kalau misalkan saudara mengalami kesulitan dikarenakan mungkin saja fasilitas internetnya atau sinyalnya di HP itu jelek, mungkin nanti saudara bisa menyampaikan ke saya melalui WA. Tetapi sekali lagi saya minta kesediaan saudara untuk mendengarkan, melihat, dan menyimak video YouTube yang saya sampaikan. Jadi saya minta saudara mengisi absensinya melalui kolom komentar atau komen. Baik, itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, pengisian absensi melalui fasilitas komen yang ada di YouTube itu
adalah bersifat wajib bagi mahasiswa yang bersangkutan dan tidak boleh diwakilkan. Jadi saudara harus mengisi absensi saudara di kolom komentar dengan mengisi satu mahasiswa satu absensi. Jadi tidak boleh diwakilkan. Kenapa? Karena diketahui bisa dilihat saudara. Jadi kalau saudara lihat tadi contohnya yang tadi itu, jadi saudara namanya ini tetapi yang di atas pengirimnya itu berbeda. Jadi ini bisa dilihat ini dan bisa dipantau. Oh, kalau pengirimnya sama tapi namanya berbeda, ini boleh jadi diwakilkan. Begitu saudara. Baik. Selanjutnya yang keempat, presentasi absensi atau disingkat dengan presensi minimal 70% dari total pertemuan. Jadi saudara minimal 70% untuk bisa mengikuti UAS atau ujian akhir semester, maka saudara harus minimal 70% dari total pertemuan yang diikuti. Kalau kurang dari 70% sesuai dengan aturan yang ada, bisa saja saudara tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian akhir semester. Kenapa? Karena sebelum daring pertemuan biasanya itu otomatis di dalam absensi UAS itu langsung tertanda silang. Karena apa? Karena salah satunya adalah dia mengikuti perkuliahan di bawah 70% dari total perkuliahan. Terus selanjutnya yang kelima saudara, bagi yang tidak masuk atau hadir atau mengikuti, jadi yang tidak bisa mengikuti kuliah daring ini harus menyampaikan pemberitahuan melalui grup WA dengan format sebagaimana contoh di samping. Jadi ini contohnya saudara. Jadi ini grup WA bisa ataupun melalui WA pribadi saya kalau memang dirasa itu perlu. Jadi contohnya ini kalimat bakunya. Jadi saudara jangan disingkat-singkat kalau menulis surat nanti. Ini contohnya. Saudara bisa lihat karena saudara sudah punya filenya. Jadi saudara bisa jadikan file tersebut sebagai patokan dalam penulisan pemberitahuan saudara karena tidak bisa mengikuti perkuliahan kewarganegaraan. Itu yang kelima saudara. Yang keenam, sedangkan dosen pengampu apabila tidak bisa menyampaikan materi daring maka akan diberitahukan melalui grup WA. Saudara harus pahami bahwa dosen pengampu mata kuliah juga memiliki kewajiban untuk menyelesaikan penyampaian materi dalam kelas dan juga untuk memenuhi seluruh kebutuhan pertemuan. Karena dalam aturannya dosen pengampu itu minimal harus melakukan pertemuan perkuliahan sebanyak 12 kali pertemuan. Kalau kurang dari itu bisa saja akan dijatuhi sanksi. Itu seperti itu aturannya saudara. Yang ketujuh saudara, untuk pertanyaan bisa melalui grup WA. Jadi bisa melalui grup WA dengan dengan bahasa baku dan akan dijawab melalui video YouTube di minggu depannya. Jadi di minggu depannya saya akan membuat video YouTube lagi. Di situ juga akan terkandung penyampaian jawaban-jawaban dari hasil pertanyaan-pertanyaan mahasiswa yang minggu kemarin. Jadi disampaikan. Namun penyampaian jawaban di video YouTube itu tidak selamanya begitu saudara. Bisa saja saya langsung memberikan jawaban
Kalau dirasa jawaban-jawaban tersebut ya jawabannya atau pertanyaannya tidak membutuhkan jawaban yang panjang dan lebar. Jadi kalau hanya jawaban-jawaban yang singkat dan padat, maka akan langsung saya sampaikan. Atau juga saudara bisa menggunakan fasilitas komen untuk bertanya kepada saya. Kenapa? Karena pada saat pembelajaran berlangsung atau jamnya sudah masuk perkuliahan kewarganegaraan, maka saya juga online di situ, memantau dan menulis dan mencatat setiap absensi yang masuk melalui fasilitas komen di YouTube. Jadi saudara bisa bertanya juga melalui fasilitas kolom komentar. Itu yang ketujuh, saudara. Nanti kalau misalkan jawaban-jawabannya itu tidak perlu membutuhkan analisis yang mendalam atau data-data yang besar, yang banyak, maka cukup langsung akan saya jawab pada waktu itu juga. Itu yang ketujuh, saudara. Yang selanjutnya, yang kedelapan, tugas akan diberikan kepada mahasiswa melalui Google Classroom. Dengan alamat dan kode kelas akan disampaikan melalui grup WA. Jadi tugasnya saudara bisa langsung saudara kerjakan melalui Google Classroom. Akan tetapi saudara, kalau misalkan tugas-tugas tersebut membutuhkan waktu, membutuhkan data-data yang banyak atau jawaban yang detail, contoh misalkan pembuatan makalah, maka bisa saja saya tidak perlu menyampaikan atau saudara tidak perlu menyampaikan atau mengerjakan melalui Google Classroom. Cukup saudara alamat atau filenya saudara kirimkan melalui grup WA atau juga bisa melalui fasilitas email. Nanti akan saya tulis alamat email saya kalau memang nantinya pengumpulan tugasnya melalui fasilitas email. Itu yang ke-8, saudara. Yang ke-9, waktu pengumpulan atau pengisian tugas maksimal 2 hari setelah tugas diberikan. Kalau lebih dari waktu yang ditentukan, dianggap tugas tidak mengumpulkan. Ini bagi tugas yang dikerjakan melalui Google Classroom, saudara. Jadi kalau saudara mengerjakan tugas melalui Google Classroom, maka waktu pengisiannya maksimal 2 hari. Karena Google Classroom itu fasilitasnya cukup mudah, proses penggunaannya juga cukup mudah atau pengerjaannya cukup mudah. Bisa tugas-tugas yang berbentuk atau berformat pilihan ganda atau juga isian-isian yang tidak terlalu panjang dan lebar jawabannya, saudara. Jadi itu. Tetapi bisa saja lebih dari 2 hari tergantung jawaban-jawaban yang saudara harus kerjakan atau format-format tugas-tugasnya. Contohnya misalkan pembuatan makalah yang berkelompok, atau misalkan juga tugas kelompok penyampaian tugasnya, jawabannya itu melalui video. Itu mungkin bisa lebih daripada 2 hari. Nanti kita akan lihat saja. Itu yang ke-9, saudara. Yang ke-10, mahasiswa wajib mengikuti seluruh rangkaian kuliah daring dengan tertib, disiplin, dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, saudara. Jadi saya minta kepada saudara-saudara sekalian untuk bisa tertib, bisa disiplin, dan menyimak dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi kalau waktunya 1 jam 30, ya saudara harus juga mengikuti
Jangan hanya saudara absen tiba-tiba saudara matikan itu. Jadi saya minta saudara tertib dan disiplin serta mau menyimak dengan baik, karena ini semuanya demi kebaikan saudara-saudara. Baik, itu 10 poin yang bisa saya jelaskan ya, 10 poin kontrak kuliah yang bisa saya jelaskan. Dan selanjutnya saya juga akan menerangkan rencana perkuliahan. Jadi kalau berdasarkan aturan yang ada maksimal 16 kali itu beserta UAS. Jadi yang pertama itu 15 kali kuliah daring ditambah 1 kali UAS, totalnya 16 kali, saudara. Sistem pengajarannya sama dengan dosen-dosen pengampu lainnya, tanya jawab, curah pendapat, diskusi, kerja kelompok, dan ceramah. Jadi bentuknya itu cuman medianya itu melalui daring dalam jaringan. Selanjutnya untuk presentase nilai itu ada 5 poin yang saya akan jadikan patokan, saudara. Yang pertama adalah absensi. Absensi itu dalam nilai akhir memegang 20% dari total nilai. Selanjutnya, jadi saya minta kalau saudara bisa masuk atau mengikuti kuliah daring ini 100% seluruhnya, maka saya tidak segan-segan memberikan nilai yang baik, yang baik atau minimal B lah dari saya kalau 100%. Tetapi syaratnya ya saudara harus mengerjakan tugas, ikut UTS dan ikut UAS. Kalau enggak ikut ketiganya ya jadi masalah juga. Jadi saya minta kalau misalkan saudara ingin mendapat minimal nilai B, saudara ikuti seluruh perkuliahan saya. Jadi kalau saudara ikuti seluruh perkuliahan saya akan berikan nilai B buat saudara. Tetapi dengan 3 syarat itu tadi, mengikuti UTS, UAS, dan mengerjakan tugas. Itu yang poin pertama. Poin yang kedua, partisipasi dan disiplin. Saya beri hanya nilai 10%. Kenapa kok kecil, Pak? Jawabannya ini karena mahasiswa itu tidak semuanya aktif untuk berdiskusi, bertanya, curah pendapat dan sebagainya dalam perkuliahan. Nah, makanya saya sering mulai sejak dulu maksimal 10%. Namun saudara, kalau di antara saudara-saudara di sini memang cukup aktif dalam mengikuti perkuliahan kewarganegaraan, ya bertanya, ya curah pendapat dan sebagainya, maka saudara bisa saya berikan nilai terbaik buat saudara. Jadi kalau misalkan saudara bertanya lebih dari 3 kali, maka saya tidak segan-segan memberikan nilai A buat saudara. Tetapi sekali lagi itu juga didukung 3 hal yang tadi. Saudara mengerjakan tugas, seluruh tugas-tugas yang diberikan, saudara mengikuti UTS, dan saudara mengikuti UAS. Maka akan saya memberikan nilai terbaik buat saudara. A lah, A. Jadi kalau saudara bisa sampai lebih dari 3 kali bertanya, maka akan saya beri nilai A buat saudara. Itu untuk partisipasi dan disiplin. Sedangkan tugas dan makalah saya berikan 20. Nah, ini metodenya, caranya melalui Google Classroom nantinya mungkin, dan bisa berbentuk pilihan ganda atau juga uraian IC ya. Selanjutnya untuk UTS, jadi nilai UTS itu 20% dari total nilai. Dan yang terakhir, ujian akhir semester 30% dari total nilai, saudara. Jadi totalnya adalah 100%. Baik, itu rencana
perkuliahan, saudara. Selanjutnya yang terakhir akan saya jelaskan mengenai materi-materi apa saja yang akan saya sampaikan dalam seluruh pertemuan mata kuliah kewarganegaraan prodi manajemen, baik dari kelas A hingga kelas E ya. Materi yang pertama adalah pengantar kewarganegaraan, saudara. Jadi ini materi yang di dalamnya akan kita bahas mengenai pengertian kewarganegaraan, pengertian warga negara juga di situ, terus juga sejarah daripada pembelajaran kewarganegaraan di Indonesia. Ini kan di Indonesia sudah cukup lama, sudah sejak masa Orde Lama pembelajaran kewarganegaraan itu telah disampaikan atau diajarkan. Terus juga menyangkut alasan-alasan mengapa mata kuliah kewarganegaraan itu disampaikan atau diajarkan kembali di tingkat perguruan tinggi. Nah, ini alasannya apa? Itu pengantar kewarganegaraan, saudara. Yang kedua adalah yang akan kita bahas itu adalah materi tentang identitas nasional atau nation identity. Jadi identitas itu apa? Ciri khas, tanda ya, bisa dikatakan seperti itu, yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Jadi itu identitas. Jadi kalau saudara misalkan nama saudara Imam Wahyudi, maka nama itu tidak semua dalam kelas itu sama. Kenapa? Karena nama itu merupakan bagian daripada identitas, sehingga nama biasanya seringkali berbeda antara orang satu dengan yang lainnya. Itu identitas. Nasional itu dari kata atau persamaannya adalah bangsa ya. Nasional itu dari bahasa Inggris nation. Nation itu adalah bangsa. Jadi kalau saudara lihat United Nation, kalau di Indonesia diindonesiakan itu namanya PBB ya, Persatuan Bangsa-Bangsa. United Nation. Jadi nation itu kalau diindonesiakan nasional atau bangsa. Apa bangsa? Bangsa adalah sekumpulan atau kelompok manusia yang besar ya, yang bersatu karena adanya persamaan. Nah, itu bahasa sederhananya begitu. Jadi nasional itu adalah sekelompok atau bangsa itu lahir akibat daripada sekelompok manusia yang besar bersatu, sepakat untuk membentuk sebuah bangsa karena ada kesamaan. Nanti kita akan bahas itu. Kesamaannya apa saja? Bisa berupa kesamaan fisik atau juga kesamaan non fisik. Jadi kalau fisiknya apa? Fisiknya karena sukunya sama, karena warna kulitnya sama dan sebagainya. Kalau non fisik bisa saja, salah satu contohnya karena cita-cita dan keinginan yang sama, maka terbentuklah itu sebuah bangsa. Nanti kita akan bahas itu teori-teori terbentuknya sebuah bangsa, banyak di situ. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang warga negara dan kewarganegaraan. Jadi warga negara dan kewarganegaraan ini hal yang berbeda, saudara. Jadi kalau kita bahas warga negara, orang yang diakui secara sah menurut hukum yang berlaku, menjadi anggota negara atau menjadi warga negara. Itu warga negara. Jadi orang yang secara sah secara hukum atau secara perundang-undangan yang berlaku menjadi anggota negara.
Itu bahasa umumnya seperti itu, pengertian umumnya seperti itu. Bagaimana dengan di Indonesia? Nah, nanti kita akan bahas termasuk undang-undang kewarganegaraan. Orang warga negara itu, status warga negara seseorang itu bagaimana? Terus juga kita akan membahas tentang kewarganegaraan. Apa kewarganegaraan? Kewarganegaraan itu segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Apa segala hal ihwal itu? Hal ihwal itu contohnya menyangkut persoalan-persoalan kehilangan kewarganegaraan misalkan. Ya, menurut perundang-undangan yang berlaku pastinya. Terus juga menyangkut naturalisasi, jadi orang asing yang ingin menjadi warga negara sebuah negara misalkan. Nah, itu kalau di Indonesia biasa disebut dengan naturalisasi. Atau juga bisa menyangkut persoalan-persoalan orang-orang, jenis-jenis orang yang warga kewarganegaraannya itu bermasalah. Ya, nanti kita akan bahas. Ya, kenapa kok bermasalah? Mungkin salah satunya menyangkut persoalan-persoalan kewarganegaraan, ya, dua kewarganegaraan. Sedangkan Indonesia sendiri dalam aturan yang berlaku, Indonesia tidak mengenal istilah kewarganegaraan atau dua kewarganegaraan, ya, satu, ya, tidak boleh lebih dari satu, kecuali hal-hal yang menyangkut persoalan-persoalan lainnya. Nanti kita akan bahas di situ. Itu yang ketiga, saudara. Yang keempat menyangkut demokrasi, ya. Demos dan kratos dari kata Yunani. Nanti kita akan bahas itu. Termasuk juga sejarah-sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia, mulai di masa perjuangan, ya, Orde Lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi. Nanti kita akan bahas itu. Termasuk juga tipe-tipe demokrasi yang ada atau yang pernah terjadi di Indonesia. Nanti kita akan bahas pula itu. Mengapa negara harus berdemokrasi? Apa kelebihan-kelebihannya juga nanti kita akan bahas. Itu demokrasi, saudara. Yang selanjutnya, saudara, adalah negara hukum, atau seringkali kita dengar dengan istilah rule of law, ya, negara hukum. Nah, nanti Indonesia mengapa menjadi negara hukum? Mengapa harus Indonesia menjadi negara hukum? Apa kelebihan-kelebihan Indonesia menjadi negara hukum? Nanti kita akan bahas. Termasuk teori-teori yang ada di dunia mengenai teori-teori negara hukum. Nanti juga kita akan bahas. Terus yang keenam adalah konstitusi atau constitution, ya. Jadi ini diambil dari bahasa Inggris, constitution atau konstitusi, ya. Jadi konstitusi dulunya itu dianggap merupakan undang-undang dasar, saudara, groundwork, ya. Tetapi saat ini konstitusi sudah berkembang bahwa konstitusi tidak hanya undang-undang dasar saja, tetapi hal-hal yang lain yang menyangkut aturan-aturan dalam bernegara, berpolitik, dan berdemokrasi. Nah, itu bagian dari konstitusi. Bahkan juga teori-teori yang berkembang mengenai konstitusi. Itu yang keenam, saudara. Yang ketujuh, kita akan membahas tentang bangsa dan negara. Ini membahas tentang sejarah lahirnya bangsa Indonesia dan sejarah lahirnya negara Indonesia, atau kita sering sebut dengan NKRI, saudara. Dan teori-teori tentang lahirnya bangsa dan teori-teori tentang lahirnya negara. Nanti kita akan bahas. Terus yang kedelapan, saudara, kita akan membahas tentang hak asasi manusia atau human right. Human right di sini secara sederhana kita artikan sebagai hak yang melekat
yang melekat pada manusia dan diterima sejak lahir di dunia dan merupakan hak yang bersifat kodrati. Nah, itu bahasa sederhananya begitu. Jadi hak yang diterima atau didapatkan oleh manusia sejak mereka lahir di dunia dan bersifat kodrati, karena HAM bukanlah hadiah, HAM bukanlah keturunan, tidak diwariskan, maka HAM itu bersifat mutlak, ya, yang didapatkan oleh manusia dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu HAM. Terus juga kita akan bahas tentang kelompok-kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM, ya, kelompok-kelompok yang menjadi korban, yang rentan menjadi korban pelanggaran HAM. Ya, salah satu contohnya misalkan anak-anak, perempuan, ya, dan sebagainya. Terus juga kita akan bahas tentang lembaga-lembaga negara yang dibentuk oleh pemerintah yang tujuannya tidak lain tidak bukan untuk memberikan perlindungan terhadap penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu contohnya misalkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan lembaga-lembaga lainnya. Nanti kita akan bahas itu, saudara. Terus yang ke-9, saudara, pembahasan yang ke-9 adalah pendidikan anti korupsi. Ini penting, saudara. Kenapa? Karena Indonesia negara yang berkembang, sejak dulu kita itu tidak jauh-jauh dari peringkat 10 besar, ya, walaupun sekarang sudah turunnya banyak banget daripada negara-negara yang menghasilkan koruptor terbanyak atau negara-negara terkorup di dunia. Indonesia dulunya sempat masuk 5 besar, bahkan 3 besar. Sekarang mungkin sudah turun banyak, sudah luar biasa turunnya akibat daripada keinginan pemerintah dan rakyat Indonesia seluruhnya untuk menghapus tindak pidana korupsi. Nanti kita akan bahas itu, ya, mengapa ada korupsi. Lalu korupsi ditinjau dari beberapa sisi, ya, salah satunya sisi agama, bagaimana Islam itu memandang korupsi. Nanti kita akan bahas itu. Terus dampak korupsi bagaimana, nanti kita bahas dampaknya terhadap ekonomi, bagaimana dampaknya terhadap hak asasi manusia, bagaimana, dan sebagainya. Itu pendidikan anti korupsi, saudara. Yang selanjutnya, poin yang ke-10 adalah wawasan Nusantara. Wawasan itu dari kata wawa atau pengetahuan, Nusantara dari kata nusa antara atau kepulauan. Jadi bagaimana bangsa Indonesia mampu atau mengenal dirinya untuk bisa dimanfaatkan, mengenal dirinya dan lingkungan untuk kita manfaatkan bersama demi mencapai cita-cita, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nanti kita akan bahas itu, saudara. Terus yang terakhir, materi yang terakhir adalah ketahanan nasional atau juga geostrategi nasional. Kemampuan bangsa Indonesia untuk menggunakan dirinya, memanfaatkan dirinya dan memanfaatkan lingkungannya demi menghadapi setiap ancaman mara bahaya terhadap negara kesatuan Indonesia dan bangsa Indonesia, baik yang berasal dari dalam negeri atau juga berasal dari luar. Nah, itu nanti kita akan bahas, termasuk sejarah ketahanan nasional, strategi pemerintah untuk menghadapi, membendung kelompok-kelompok atau aliran-aliran atau ajaran-ajaran yang kalau dibiarkan bisa membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nanti kita akan bahas juga. Termasuk juga
bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan geostrateginya, memanfaatkan geografisnya, memanfaatkan rakyatnya, warga negaranya untuk meningkatkan ketahanan nasional dalam menghadapi setiap ancaman. Jadi itu kita akan bahas secara detail nantinya. Baik, itu saja saudara 11 item yang bisa saya jelaskan daripada materi mata kuliah kewarganegaraan yang mungkin insyaallah mulai minggu depan kita sudah mulai sampaikan, bisa melalui video di YouTube ataupun fasilitas-fasilitas lainnya di internet. Jadi kita lihat saja, nanti akan saya sampaikan melalui grup WA kelasnya masing-masing. Demikian saudara, dan saya minta saudara untuk mengisi absensi melalui fasilitas komen yang ada di YouTube agar saudara bisa saya absenkan dalam aplikasi yang dimiliki oleh BAK, karena nanti akan saya compare atau saya masukkan absensi saudara dalam fasilitas absensi di BAK. Baik, itu saja dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.